Bab 2574. Pertarungan saat itu. Di luar aturan. Apa yang dimaksud dengan di luar aturan? Seperti Kak Dev, kakak benar-benar tak terkalahkan. Mile tetap diam. Dia tidak meremehkan Nando, karena dia pernah melihat Juan dan telah menyaksikan kekuatannya. Bahkan untuk sekarang, dia juga tidak yakin bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Pak Tua Zhang berkata lagi, "Berhati-hatilah, Tuan Muda Ye, dia sepertinya akan datang untuk membunuhmu." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Bunuh aku. Mengapa?" Pak Tua Zhang tersenyum pahit dan berkata, "Dia mengatakan bahwa kamu dan Juan tidak memenuhi syarat untuk menempati kedudukan setara dengannya, jadi dia ingin membunuh kalian berdua." Mile berkata, "Hanya karena itu." Pak Tua Zhang berkata, "Tuan Muda Ye, menurutmu, apakah ide ini terlalu naif?" Mile mengangguk dan berkata, "Sedikit." Pak Tua Zhang menggelengkan kepala dan berkata, "Masalah ini tidak sesederhana itu. Dia datang untuk membunuhmu, tampaknya adalah persaingan roh, tetapi sebenarnya adalah persaingan takdir. Kamu, Juan dan dia, sama-sama menguasai sebagian takdir dari langit dan bumi. Tanpa takdir, kalian tidak akan bisa mencapai tingkat ini, begitu juga dengan dia. Jadi, yang dia perjuangkan adalah takdir, apa yang dia perjuangkan adalah kebenaran agung yang tak terkalahkan sepanjang zaman." Takdir. Mile sedikit kebingungan dan bertanya, "Senior, apakah takdir yang kamu katakan adalah keberuntungan?" Pak Tua Zhang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata, "Sebenarnya, itu hampir sama. Tapi lebih tepatnya, itu adalah takdir kebenaran agung. Yang disebut dengan takdir kebenaran agung adalah takdir yang ditulis oleh kebenaran agung. Siapapun yang didukung akan mendapat takdir kebenaran agung." Kemudian, ia berhenti sejenak, lalu lanjut berkata, "Ucapanku sebelumnya adalah sesuatu yang ingin dikatakan ketua pavilion kepadamu. Dia meminta Tuan Muda Ye untuk berhati-hati, jangan meremehkan persaingan takdir kali ini. Mungkin, kamu tidak akan mati. Tapi, jika kamu kalah, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Apa konsekuensinya?" Pak Tua Zhang berkata, "Masalah seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya, yaitu ayah kandungmu, ayahmu dan kultivator pedang Dev. Ketua pavilion mengatakan bahwa kamu boleh bertanya pada menara kecil mengenai masalah saat itu." Menara kecil. Menara kecil tiba-tiba menghela napas. Mile berkata, "Menara kecil, mengapa kamu menghela napas?" Menara kecil berkata, "Majikan muda, jika benar-benar seperti apa yang dikatakan kakak Quincy, yaitu masalah ini sangat serius, kamu tidak boleh kalah." Mile bertanya, "Mengapa?" Menara kecil berkata dengan nada serius, "Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang meninggal dari pertarungan saat itu? Kerabat Tuan, kakak Destiny bertarung sampai meninggal, kakak Tiari bertarung sampai meninggal, kakak Bianca dibunuh, Yana dan si Putih pun hampir dibunuh. Tidak hanya mereka, Tuan pun hampir dibunuh pada saat itu. Meskipun Tuan tidak meninggal saat itu, orang-orang di sekitarnya hampir semua terbunuh. Selain itu, juga terjadi masalah khusus pada saat itu, yaitu kakak Destiny telah mengalami penerobosan kekuatan. Ia tidak berniat membunuh orang lagi, targetnya adalah menemukanmu. Jika tidak." Berbicara sampai sini, ia tidak melanjutkannya. Mile terdiam. Menara kecil berkata lagi, "Majikan muda, kali ini berbeda dari kejadian sebelumnya, kamu harus menghadapinya dengan berhati-hati. Persaingan takdir, aku sebenarnya mengerti apa maksud dari kakak Quincy, kamu harus merebut benda tersebut, kamu akan banyak kehilangan jika tidak merebutnya. Selain itu, kamu akan mati jika tidak bertarung, karena orang lain tidak akan membebaskanmu. Seringkali, tidak ada masalah benar atau salah. Jika kamu menghalangi orang lain,
orang lain akan menyerangmu, hanya sesederhana itu. Miley mengangguk dan berkata, aku mengerti. Sambil berbicara, dia melihat Pak Tua Zhang dan berkata, Senior, bolehkah bantu aku mengatakan sesuatu kepada Nando? Pak Tua Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah itu ucapan kejam? Miley menggelengkan kepala dan berkata, beritahu dia kalau aku sangat mengagumi Juan, ketua klan Dao. Aku sangat-sangat mengaguminya dan menganggapnya sebagai jenius pertama sejak dulu sampai saat ini. Jangan berharap untuk merebut takdir dengan Kak Juan. Dia bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu Kak Juan. Ekspresi Pak Tua Zhang tercengang. Miley berkata dengan serius, kamu harus memberitahunya. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Pak Tua Zhang terdiam. Di kejauhan, menara kecil berkata, majikan muda, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak akan bersikap sombong lagi? Miley berhenti, menghela napas dan berkata, menara kecil, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku hanya sebuah menara. Miley terdiam. Beberapa saat kemudian, Miley berkata dengan serius, menara kecil, aku tidak ingin mengandalkan Lydia dan ayah sekarang. Di bawah kondisi seperti ini, jika aku mengganggu Nando dan klan Si terlalu cepat, apa yang akan terjadi? Aku pasti akan diserang. Pada saat itu, aku akan berjuang, akan membakar jiwa, akan meledakkan diri. Pada akhirnya, Lydia terpaksa harus keluar menyelesaikan masalah ini. Lydia akan menyerang. Sambil berbicara, ia menggelengkan kepala dan berkata, apakah kamu tidak bosan dengan trik seperti ini? Menara kecil terdiam. Miley lanjut berkata, aku tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, untuk apa aku mengganggu mereka? Bukankah lebih baik meningkatkan diri? Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master sesungguhnya tidak pernah mau bermain trik. Miley bertanya, lalu, apa yang dimainkan? Menara kecil berkata, nyawa. Miley tersenyum dan berkata, dulu, ayah seperti itu, bukan? Menara kecil berkata, benar. Miley berkata, di perjalanan menuju alam semesta 3 dimensi sebelumnya, kamu menceritakan banyak hal padaku. Aku ingat satu hal, pada saat itu, Master kultivator misteri meledakkan diri dan melawan Tiandao Tanah Suci, yaitu para master milik ayah Quincy. Pada saat itu, ayah bekerja sama dengan mereka dalam melawan Tiandao, yang menyebabkan sejumlah besar master gugur, tetapi ayah masih hidup, mengapa? Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena ayah Tuan, Ode yang menyelamatkannya. Miley bertanya lagi, jika ayahku tidak memiliki ayah yang hebat, apa yang akan terjadi padanya? Jika ayahku tidak memiliki kamu dan si putih pada saat itu, jika ayahku tidak ditemani oleh tetuamu. Menara kecil terdiam. Miley tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik badan dan pergi. Dia mengetahui semua hal dengan jelas, tetapi dia tidak ingin mengatur semua hal itu. Dia hanya ingin mengubah diri sendiri. Dengan tidak mengandalkan Lydia dan ayahnya, dia harus melakukan perubahan. Dia harus mengetahui dengan jelas musuh mana yang bisa dan yang tidak bisa diganggu, tidak boleh berinisiatif mengganggu musuh tanpa berpikir. Saat kekuatan belum mencapai tingkat tertinggi dari dunia, seperti Lydia, pikiran adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia yang masih hidup. Apa yang dimaksud dengan sikap sombong? Tidak bisa mengalahkan musuh, tetapi masih mengganggu musuh, itulah yang dinamakan sombong. Jika kekuatan tidak cukup, sempurnakan dengan pikiran. Apakah itu salah? Miley kembali ke paviliun Xianbao. Saat ini, lantai 12 telah menjadi tempat tinggalnya. Jika memiliki waktu luang, dia akan datang membaca buku atau bersantai-santai. Pada hari ini,
penguasa waktu tiba-tiba datang ke paviliun Xianbao. Saat melihat Mile, penguasa waktu segera menyambutnya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Tuan Muda Ye, selamatkan Ordo Suci." Mile bertanya, "Ada apa?" Wajah penguasa waktu tampak pucat. Ia berkata, "Klan Dao ingin memusnahkan Aula Dewa Waktu." Saat mendengar ucapannya, Mile mengerutkan kening dan berkata, "Memusnahkan Aula Dewa Waktu." Penguasa waktu mengangguk dan berkata, "Benar." Sambil berbicara, ia memberi hormat dan berkata, "Aku mohon Tuan Muda Ye untuk menyelamatkan kami." Mile berkata, "Sejauh yang aku tahu, beberapa kekuasaan besar alam semesta Guanxuan pernah memusnahkan leluhur Dao, kamu." Penguasa waktu segera menggelengkan kepala dan berkata, "Aula Dewa Waktu tidak berpartisipasi dalam pertarungan saat itu. Ketika pertarungan saat itu, aku belum sepenuhnya berkembang, Master Tao yang berpartisipasi." Mile sedikit kebingungan dan berkata, "Jika kalian tidak berpartisipasi, mengapa mereka ingin memusnahkan kalian?" Penguasa waktu tersenyum pahit dan berkata, "Mereka ingin menguasai alam semesta Guanxuan." Mile berpikir sejenak, lalu meletakkan buku kuno yang ada di tangannya. Ia berkata, "Ayo ke Aula Dewa Waktu." Saat mendengar ucapannya, penguasa waktu tercengang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Apakah Tuan Muda Ye bersedia membantu kami?" Mile mengangguk dan berkata, "Kamu telah banyak membantuku, dan sekarang kamu sedang dalam masalah, bagaimana mungkin aku duduk diam? Ayo." Selesai berbicara, ia berdiri dan pergi. Di tempat semula, penguasa waktu terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Kebaikan yang dilakukan pada saat itu, hari ini telah menghasilkan buah baik. Tidak lama kemudian, Mile dan penguasa waktu tiba di kota dewa. Pada saat ini, beberapa master klan Dao telah berkumpul di sana. Namun, Juan tidak berada di sana. Jelas bahwa klan Dao tidak lagi menghargai Aula Dewa Waktu. Di ujung langit, Mile menghampiri sekumpulan master klan Dao. Tatapannya tertuju pada seorang sosok tua selaku pemimpin mereka. Sosok tua itu melihat Mile dengan ekspresi tenang. Mile tersenyum dan berkata, "Apakah klan Dao ingin memusnahkan Aula Dewa Waktu?" Sosok tua itu mengangguk dan berkata, "Benar." Mile mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo bertarung." Selesai berbicara, ia merentangkan telapak tangannya, kemudian sebilah pedang muncul di tangannya. Sosok tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Manusia takdir, mengapa kamu ingin ikut campur dalam masalah ini?" Mile tersenyum dan berkata, "Penguasa waktu telah banyak membantu aku, kita harus tahu berterima kasih, bukan?" Sosok tua itu menatap Mile dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam masalah ini?" Jelas bahwa ia juga takut pada Mile, si manusia takdir itu. Mile tersenyum dan berkata, "Benar." Sosok tua itu menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Silakan." Selesai berbicara, ia melangkah maju ke depan, kemudian langit berbintang langsung terdistorsi dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menebaskan pedangnya, tebasan pedang yang sederhana. Dunia terbelah. Langit berbintang yang terdistorsi itu juga ikut terbelah. Penghancur materi. Di kejauhan, sosok tua itu mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan menunjukkan tatapan serius. Ia berkata, "Alang pengamat." Mile perlahan berjalan menuju sosok tua itu dengan ekspresi tenang. Ia berjalan dengan sangat lambat, tetapi sebuah momentum pedang yang tak berwujud seketika menyelimuti sosok tua itu. Sosok tua tersebut menyipitkan kedua matanya. Tepat ketika ia hendak bertindak, ia tiba-tiba mengerutkan kening. Pada detik berikutnya, ia melihat Mile dan berkata, "Aku menghargaimu."
Selesai berbicara, ia langsung berbalik badan dan menghilang bersama semua master klan Dao. Di tempat semula, Mile mengerutkan kening, mengapa ia tiba-tiba pergi. Setelah berpikir beberapa saat, Mile tetap tidak mengerti. Dia tidak terlalu banyak berpikir, segera berbalik badan dan pergi. Di sisi lain dari langit berbintang, sosok tua selaku pemimpin itu membawa master-master klan Dao dan memberi hormat ke arah depan. Yang berdiri di depan mereka adalah Juan. Sosok tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua klan, apakah ada makna lain dari menghargai manusia takdir itu?" Juan mengangkat kepala melihat kedalaman langit berbintang yang jauh, lalu berkata, "Aku sudah menemukan posisi klan Si, pergi ke sana dan katakan bahwa manusia takdir itu adalah seseorang yang dikagumi Juan. Jika Nando berani mengganggunya, aku tidak akan memaafkannya sampai mati." Sosok tua itu terdiam. Bersambung.